Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun saat ini kita berada. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita akan mulaikan ibadah kita sore hari ini. Bapa yang besar, Bapa pencipta langit dan bumi, saat sore hari ini Tuhan kami datang menghampiri tahta-Mu. Tuhan, kami akan beribadah kepadamu. Mari Engkau yang akan memberkati kami semua. Tuhan, tidak ada satupun yang Engkau akan lewatkan Tuhan, tapi semuanya menikmati akan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami akan mulaikan ibadah kami. Haleluya, amin. Keselamatan dari Allah
bagi Allah kita. Haleluya, mari kita sembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita bangkit berdiri. Dipersilahkan pada hambanya. Shalom. Berjumpa kembali kekasih Tuhan dimanapun saudara berada. Pada hari ini, sore hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita untuk satu dalam doa, mempersiapkan roh jiwa tubuh kita, mempersiapkan terlebih khusus manusia jasmani kita dan rohani kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan
adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kita percaya firman Tuhan adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, dan kita percaya bahwa firman Tuhan adalah Yesus sendiri. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk selalu ditaburi, selalu diisi, selalu diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, saya percaya setiap orang yang hidupnya dipenuhi oleh firman Tuhan, dia akan dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera, kekuatan Tuhan. Dan saya percaya orang yang selalu hidupnya dihiasi, dipenuhi, dikuasai oleh firman Tuhan adalah orang-orang yang berbahagia. Karena firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Sebab itu berbahagialah setiap kita yang bertemu hari ini dalam perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini kami kembali dipertemukan dalam persekutuan ibadah keluarga besar LOB dan Bapa di surga. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau. Saatnya kami mendengarkan Engkau berbicara lewat hamba-Mu. Urapi kami, kuduskan kami, layakkan kami, supaya kami mengalami kuasa firman-Mu, sehingga kami dimerdekakan, kami memperoleh kekuatan baru, kami berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami berdoa, haleluya, haleluya, amin. Kekasih Tuhan yang saya kasihi dan saya cintai dan diberkati oleh Tuhan. Renungan firman Tuhan pada sore hari ini terambil dalam Amsal pasal 14 ayat yang ke-26, 27. Saya akan bacakan firman Tuhan ini, ayat-ayat firman Tuhan ini buat setiap kita. Dalam nama Yesus, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Pada sore hari ini kita akan berbicara tentang satu tema, yaitu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita menaruh penghargaan, kita menaruh penghormatan, kita menghargai akan apa yang telah Yesus buat di dalam kehidupan kita, dan menghormati apa yang telah Dia kerjakan atas kehidupan saudara dan saya. Firman Tuhan pada sore hari ini berbicara tentang takut akan Tuhan. Dalam Amsal pasal 14 ayat yang ke-26 berkata, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Ketentraman berbicara tentang sebuah situasi yang aman namun juga nyaman. Ketentraman berbicara tentang yang namanya damai sejahtera. Hari-hari ini ada banyak orang kehilangan ketentraman. Ada banyak orang hidup dalam ketakutan. Ada banyak orang hidup dalam kekhawatiran. Ada banyak orang ragu dan bimbang di dalam kehidupan mereka. Hari-hari ini ketika kita melihat sekitar kita dengan mata kita sendiri, ada banyak hal-hal yang menakutkan, ada banyak hal-hal yang mengkhawatirkan. Waktu kita mendengar, waktu kita melihat, dunia ini menyodorkan tentang hal-hal yang tadi saya sebutkan, membuat orang takut dan khawatir. Tetapi firman Tuhan datang pada kita di sore hari ini dengan sebuah jaminan, sebuah berita gembira bahwa ketentraman, kedamaian, ketenangan akan kita miliki jika kita hidup dalam takut akan Tuhan. Menghargai apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, menghormati apa yang telah Tuhan kerjakan atas hidup kita, mensyukuri semua yang terjadi atas hidup kita. Itulah gambaran orang yang takut akan Allah. Jika saudara memiliki hati yang demikian, saudara adalah orang yang demikian,
Maka saya percaya sebagaimana Amsal 14 ayat 26 berkata, saudara akan hidup dalam ketentraman yang besar. Dunia boleh bergelora, dunia boleh bergejolak, banyak orang boleh tersandung, banyak orang boleh hidup dalam ketakutan. Sebagaimana hari-hari ini. Orang takut keluar, orang takut beraktivitas, orang takut bergaul. Ketakutan meliputi, ketakutan menguasai banyak orang. Tapi Alkitab menjamin setiap kita yang takut akan Allah. Alkitab memberitakan berita yang gembira, berita sukacita, sebuah jaminan bagi setiap saudara dan saya yang setiap hari, setiap saat menaruh penghargaan, menaruh penghormatan kepada Kristus Yesus Tuhan yang telah mengerjakan banyak hal, bahkan melampaui apa yang menjadi ekspektasi kita. Dia telah melakukan banyak hal di dalam kehidupan saudara dan saya. Jika kita menghormati itu, jika kita mensyukuri itu, saya percaya saudaraku, dunia boleh menyodorkan berita yang menakutkan, tapi saudara dan saya akan tetap tinggal tenang. Saudara dan saya akan tetap aman dalam tangan Tuhan. Saudara dan saya akan memiliki ketentraman yang besar. Ketentraman yang besar kata firman Tuhan. Artinya tiada batasnya, tiada ujungnya. Tuhan menjamin keluar masuk kita. Tuhan menjamin dimanapun kita berada. Di darat, di laut, di udara pun. Tuhan bersama dengan kita. Dia akan mengimpartasikan. Dia menjamin ketentraman itu buat saudara dan saya. Sehingga kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu khawatir, namun kita tentram, damai sejahtera, tetap memenuhi kehidupan saudara dan saya. Kekasih Tuhan, mencari kekayaan itu tidak salah. Merindukan yang namanya harta itu tidak salah. Merindukan sesuatu yang maksimal itu tidak salah, saudaraku yang kekasih. Tetapi saudaraku yang kekasih, hidup ini mencatat, kekayaan tidak akan bisa menjamin ketentraman kita. Orang berpangkat yang mungkin diandalkan tidak bisa memberi jaminan bahwa kita tentram di dalam kehidupan kita. Tapi sore hari ini firman Tuhan memberi jaminan buat saudara dan saya. Jika kita hidup dalam takut akan Tuhan Yesus Kristus, maka saudara dia menjamin ketentraman yang tiada batasnya, ketentraman yang tiada ujungnya, ketentraman yang besar, kata firman-Nya. Dikatakan dalam ayat yang selanjutnya, bahkan ada perlindungan bagi anak-anak. Perlindungan bagi saudara dan saya yang adalah status anak-anak Tuhan. Sebuah kemurahan, kasih anugerah Tuhan yang besar bagi setiap kita yang takut akan Allah. Bukan hanya tentram, bukan hanya tenang, bukan hanya berlimpah dengan damai sejahtera. Tapi Alkitab berkata, Tuhan menjaga kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan memelihara kita, sehingga dimanapun kita berada, kita tidak perlu takut. Di dalam lembah kekelaman sekalipun, kita tidak perlu khawatir. Di padang gurun yang hebat sekalipun, kita tidak perlu takut. Di bawah terik panas matahari sekalipun, kita tidak perlu takut. Pemazmur berkata, gada dan tongkat Tuhan senantiasa menyertai. Tuhan selalu membela kita. Kalau Tuhan menyertai pemazmur, saya percaya saudaraku yang kekasih, Allah yang sama juga akan menyertai setiap kita. Dikatakan bahkan ada perlindungan bagi anak-anakmu. Bagi orang yang takut akan Tuhan. Bagi orang yang percaya kepada Kristus. Bagi orang yang telah hidup sebagaimana yang firman Tuhan ajarkan. Maka saudaraku ada perlindungan buat mereka. Hari ini siapa saudara? Status kita hari ini siapa kita? Apakah kita masih tetap menjadi anak-anak Allah?
Apakah persoalan kesulitan di luar sana tidak pernah mengambil status kita, tidak pernah membuat kita menggantikan iman kita, sehingga status kita masih tetap anak-anak Allah. Hari-hari ini ada banyak orang berguguran dalam iman. Kesulitan membuat mereka menggantikan status mereka sebagai anak Allah. Kesukaran membuat mereka meninggalkan iman mereka. Masalah-masalah yang mereka hadapi membuat mereka kalah di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka meninggalkan dan menanggalkan status mereka sebagai anak-anak Tuhan. Orang yang demikian, yang bukan lagi anak-anak Tuhan, saya mau katakan tidak ada perlindungan buat mereka. Saya mau katakan tidak ada lagi ketentraman yang besar itu buat mereka. Karena firman Tuhan berkata, hanya kepada anak-anak Tuhan, hanya kepada orang yang takut akan Tuhan Yesus Kristus. Hari ini pastikan status saudara dan saya tetap sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan. Pastikan saudara dan saya adalah anak-anak Allah yang tidak tergoyahkan oleh situasi, kemiskinan, kesulitan, kelaparan, penyakit, bahkan kematian sekalipun. Saya berdoa tidak akan menghalangi saudara dan saya menjadi anak-anak Tuhan, atau tidak akan mengalahkan, tidak akan menggantikan posisi kita sebagai anak-anak Tuhan. Semua boleh terjadi. Tetap percaya, tetap pertahankan status saudara dan saya sebagai anak-anak Allah di surga. Lalu ayat yang ke-27 berkata, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, saudaraku yang kekasih. Berbicara tentang sumber, segala sesuatu datangnya dari sana. Segala sesuatu berasal dari sana. Berarti takut akan Tuhan akan mendatangkan kehidupan buat saudara dan saya. Hari-hari ini situasi sulit mungkin kita hadapi. Hari-hari ini kita mungkin melihat ekonomi kita sedang menurun. Kita melihat mungkin situasi kita sedang tidak baik. Tapi saya mau katakan buat kita, sebagaimana firman Tuhan katakan, takut akan Allah adalah sumber kehidupan. Jika saudara dan saya tetap takut akan Tuhan, situasi boleh sulit, kesulitan tidak akan pernah mengalahkan kita. Situasi boleh susah, tetapi kita tetap akan dipelihara oleh Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, itulah sumber kehidupan, yaitu takut akan Tuhan. Kalau kita memiliki sumber kehidupan, maka kematian akan jauh daripada kita. Kalau kita memiliki sumber kehidupan, maka kegagalan, kemandulan akan jauh dari kita. Orang boleh kalah, orang boleh gagal, orang boleh mati sekalipun. Tapi saudara dan saya akan tetap hidup. Karena kita memiliki sumber kehidupan. Waktu kita takut akan Tuhan. Waktu kita menghargai Yesus. Waktu kita menghormati Yesus. Waktu kita tahu menempatkan Yesus di posisi yang terbaik dalam hidup kita. Maka saya percaya di mana ada Yesus. Di mana Yesus bertata. Di mana Yesus berkuasa. Maka jaminannya adalah kehidupan buat saudara dan saya. Tidak ada kematian, tidak ada kegagalan, tidak ada yang namanya kemustahilan. Tetapi orang yang takut akan Tuhan, mereka akan hidup. Situasi di luar boleh kering, panas boleh dirasakan oleh orang-orang lain. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, kata pemazmur, menghasilkan buah, tidak layu daunnya, tidak akan terpengaruh dengan keadaan apapun, tidak akan terpengaruh dengan situasi apapun. Kita akan tetap berbuah, kita akan tetap segar, kita akan tetap hidup hari ini sampai selama-lamanya. Jikalau saudara dan saya tetap hidup dalam takut akan Tuhan. Kemudian firman Tuhan berkata, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Jika kita memiliki kehidupan,
kita terhindar dari jerat maut. Apapun orang yang mencoba buat untuk saudara dan saya, apapun yang orang mungkin ingin lakukan buat kita, mungkin mereka tidak suka dengan pelayanan kita, mungkin mereka tidak suka dengan bisnis kita, mungkin mereka tidak suka dengan kehidupan pribadi kita, mungkin mereka tidak suka dengan cara kita. Hingga mereka berusaha untuk menggagalkan, mereka berusaha untuk menjatuhkan, mereka berusaha untuk memfitnah. Firman Tuhan berkata, kita akan dibebaskan, kita akan terhindar dari semua yang mereka coba untuk lakukan bagi setiap saudara dan saya. Betapa indahnya hidup dalam takut akan Tuhan, kekasih Tuhan. Jika itu indah, maka saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hari ini saya mau katakan buat saudara, mungkin kemarin engkau gagal, mungkin tadi sebelum engkau datang beribadah di tempat ini, engkau melakukan sesuatu yang mungkin bagi engkau itu melanggar firman Tuhan, bertentangan dengan kehendak Tuhan. Saya mau katakan buat saudara, tidak ada waktu terlambat bagimu, tidak ada waktu terlambat buat saudara. Inilah kesempatannya. Jika engkau ingin memperoleh kehidupan, jika engkau ingin memperoleh ketentraman yang besar, jika engkau ingin memperoleh yang namanya perlindungan dari Allah, jika engkau ingin terhindar dari jerat yang namanya maut, inilah kesempatannya saudara. Jangan keraskan hatimu, ambil sikap, mari ambil keputusan untuk saudara berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau kemarin aku gagal, kalau tadi aku mungkin melanggar firman-Mu, hari ini, sore ini ampuni segala dosaku Tuhan. Hari ini, sore ini waktunya Tuhan bagi hidupku. Tuhan ini hidupku. Aku mau hidup dalam takut akan Engkau. Karena aku mau hidup dalam ketentraman yang besar. Aku mau hidup dalam perlindungan tangan Tuhan. Aku mau terhindar dari yang namanya jerat maut. Dan aku mau memperoleh kehidupan yang kekal dari Engkau. Ini aku Tuhan, kekasih Tuhan. Mari bertindak, ambil keputusan, bersikap. Karena inilah waktunya. Untuk saudara dan saya hidup dalam takut akan Allah. Maka saya percaya apa yang Tuhan janjikan, apa yang telah Dia rancangkan, dianugerahkan buat saudara dan saya, sehingga kita boleh melihat, wow, betapa baiknya Tuhan kita. Bagaimana Daud berkata, sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari inilah kesempatan, hiduplah dalam takut akan Tuhan Yesus Kristus. Engkau orang hebat, engkau bukan orang biasa, engkau orang pilihan. Jika sore hari ini engkau mendengarkan firman Tuhan ini, maka saudara terpilih, maka saudara terpanggil untuk saudara diubahkan, untuk Tuhan mau menganugerahkan apa yang telah Dia rancangkan, apa yang telah Dia rencanakan, apa yang telah Dia tuliskan, apa yang telah Dia gariskan buat saudara dan saya. Sekali lagi, tidak ada waktu terlambat. Datang kepada Tuhan dan berkata, ini aku Tuhan. Bimbing aku Roh Kudus. Dan aku mau hidup dalam takut akan Tuhan Yesus Kristus. Sukses dalam usaha dan pekerjaanmu. Sukses dalam bisnis. Sukses dalam pelayanan. Sukses dalam rumah tanggamu. Jangan biarkan iblis menggagalkan rencana Tuhan dalam hidupmu. Engkau hidup dalam takut akan Tuhan. Kekasih Tuhan, engkau bukan orang kalah, engkau lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini kami boleh memuji menyembah Engkau Tuhan. Bahkan kami boleh mendengar berita tentang kebenaran firman-Mu yang sore hari ini mengajarkan kami untuk hidup dalam takut akan Allah, untuk menghargai, menghormati, bersyukur buat apa yang telah Engkau berikan, buat apa yang telah Engkau kerjakan, buat apa yang telah Engkau lakukan di dalam kehidupan kami.
Roh Kudus, hamba berdoa buat setiap umat-Mu yang mendengar berita firman-Mu pada sore hari ini. Hamba berdoa buat mereka. Tuhan pulihkan hidup mereka. Tuhan berkati mereka. Tuhan berperkara dalam hidup mereka. Datangkan kelegaan. Protek hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka aman. Biar kekuatan Allah berlimpah buat mereka. Mereka kuat. Sukacita damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal berlimpah dalam hidup mereka. Sehingga mereka mampu menghadapi situasi-situasi yang hari-hari ini terjadi di muka bumi ini. Roh Kudus, tolong umat-Mu. Kami percaya mereka yang mendengar firman-Mu pada sore hari ini adalah mereka yang terpanggil, adalah mereka yang terpilih untuk menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Diberkati usaha mereka, pekerjaan, pelayanan, keluarga, keuangan, kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati pemerintah pusat sampai pemerintah daerah dalam penanganan COVID-19 yang hari-hari ini semakin hari kami mendengar, semakin meningkat, bahkan mendatangkan ketakutan dan kekhawatiran bagi banyak orang. Kami mohon belas kasihan-Mu, diberkati pemerintah pusat, diberkati pemerintah daerah, dan seluruh jajaran yang bersama-sama bergandeng tangan untuk mengatasi penyebaran COVID-19 ini. Kami minta anugerah Tuhan, kami minta kemurahan Tuhan, memampukan mereka, mengajar, membimbing mereka, sehingga mereka cakap dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai abdi negara. Kami berdoa buat tenaga medis, dari para dokter, para perawat, alat-alat medis, bahkan obat-obat yang dipakai. Tuhan memberkati, biar mereka cakap, Tuhan berikan hikmat buat mereka, sehingga mereka dapat bekerja dengan baik terlebih benar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami minta biarlah damai sejahtera Tuhan melingkupi bangsa kami. Indonesia aman, Indonesia tenang, Indonesia sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa buat keluarga besar LOB, dari pemimpin Ibu Jacqueline Kois. Tuhan berkati usaha pekerjaan mereka. Tuhan berkati pelayanan mereka. Mereka yang ada di Surabaya, kami berdoa Tuhan protek oleh darah Yesus, sehingga mereka aman, mereka tetap sehat, mereka tetap bersukacita, mereka tetap kuat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Usaha pekerjaan mereka dimanapun, Tuhan jaga, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Kojeb dan keluarga di Surabaya, berdoa buat Om Yohanes dan juga Om Sarmin Kaima yang ada di Bau-Bau, membantu pelayanan, membantu juga membantu mengurus usaha dari Ibu Jacqueline dan Kois. Tuhan memberkati mereka, Tuhan bersama dengan mereka. Ada kekuatan Allah, ada urapan Tuhan, ada otoritas Tuhan bersama mereka. Sehingga apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan, apa yang mereka lakukan bagi Tuhan, kami percaya diberkati, menjadi berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Teman-teman LOB yang lain, yang ada di Bau-Bau, di Kendari, yang ada di Pontianak, yang ada di Jakarta, yang ada di Manado, di Gorontalo, bahkan dimanapun tempat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tuhan Yesus memberkati, berkati. Biarlah mereka menjadi kepala bukan ekor. Mereka hebat, mereka berhasil, mereka berkemenangan, dan mereka memiliki nama hebat di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Namun biarlah tetap rendah hati dan cinta Yesus lebih dari segalanya. Kami berdoa diberkati hamba-hamba Tuhan yang telah melayani dalam ibadah hari ini. Para pemusik, para pemimpin pujian, para singer, Tuhan memberkati. Operator sound system, Tuhan memberkati.
Tuhan memberkati, Tuhan Yesus memberkati. Kami percaya apa yang mereka lakukan bagi Tuhan tidak sia-sia. Ada upah yang besar, ada upah yang hebat, datangnya dari Tuhan Yesus bagi setiap mereka yang melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan bahkan juga rencana-rencana kerja OLOB ministry ke depan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan berperkara, Tuhan punya rencana besar, proyek besar, dan Tuhan menyediakan semua yang diperlukan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya kami akhiri ibadah pada sore hari ini. Kekasih Tuhan, mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kita. Pandang Dia yang tidak pernah mengecewakan kita. Angkat kedua tanganmu dan terima berkat-berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kemenangan. Engkau tidak kalah, engkau tidak gagal. Engkau tetap kuat, engkau tetap sehat. Dan engkau akan melihat Tuhan menggenapi setiap rancangan rencana firman-Nya atas kehidupanmu, sehingga engkau naik tidak turun, engkau berhasil dan beruntung, menjadi kepala dan bukan ekor. Terjadi perkataan berkat Tuhan bagi setiap saudara dan saya hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur, kami akhiri ibadah sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, haleluya, amin.